Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ikvin Haulatika dengan NIM 530102200021. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit atau mengulas materi sejarah ekonomi sosial dengan tema sistem tanah paksa. Jadi sebelum masuknya sistem tanah paksa, mari kita feedback dulu. Yaitu sebelum masuknya ke sistem tanah paksa, mari kita mundur atau sedikit atau feedback di era kerajaan Napoleon Bonaparte. Pada era tersebut berlangsung pada sekitar tahun 1803 atau 1815 atau bisa disebut dengan abad 18. Lah, pada saat itu Napoleon berhasil menaklukkan Belanda sebagai negara satelit Prancis. Namun dapat digarisbawahi, kejayaannya Napoleon Bonaparte harus berakhir. Ya, karena setelah dirinya kalah dalam pertempuran Waterloo tahun 1815. Lah, di tahun yang sama pula Belanda bebas dari kekuasaan Prancis dan kembali ke negara yang merdeka. Lah, pasca kerajaan Napoleon Bonaparte, Belanda mengalami krisis ekonomi yang diakibatkan oleh pemisahan wilayah Belgia pada tahun 1830. Lah, singkat cerita, lanjut ke wilayah Hindia Belanda, yaitu Inggris berakhir pada tahun 1816. Lah, Belanda berusaha kembali mengambil wilayah tersebut pada tahun 1825 sampai 1830. Lah, pada waktu meneruslah Perang Jawa yang melibatkan masyarakat Jawa di bawah kepemimpinan Pangeran Diponegoro dan pasukan Belanda di bawah kepemimpinan Hendrik. Lah, pada perang tersebut perang dan selesai atau perang berakhir pada kemenangan Belanda di pihak Belanda dan terjadinya penangkapan Pangeran Diponegoro pada saat itu. Lah, adanya perang tersebut yang mengakibatkan kondisi keuangan Belanda menjadi tidak stabil atas dua faktor ya teman-teman. Ya, yang pertama yaitu faktor tersebut Belanda berupaya memulihkan kondisi keuangannya dengan cara meningkatkan sumber pendapatannya. Lah, setelah itu pihak Belanda sendiri menunjuk gubernur jenderal baru yang bernama Johannes van der Bos atau biasa disebut dengan Van der Bos. Lah, guna untuk apa memilih jenderal atau gubernur Johannes van der Bos itu sendiri? Lah, guna untuk meningkatkan pendapatannya atau pendapatan pihak Belanda sendiri. Dan Van der Bos ini banyak mengeluarkan aturan-aturan, antara lain yaitu sistem tanah paksa. Lah, adapun penerapan sistem tanah paksa yang ada di Nusantara atau di Indonesia ini sendiri diterapkan di berbagai daerah-daerah gubernmen, yaitu daerah yang langsung dibawahi oleh pemerintahan administratif Hindia Belanda, antara lain yaitu Buintenzong atau disebut wilayah-wilayah partikuler dan Buintenzong, yaitu tidak ditetapkan sebagai daerah penerapan tanah paksa. Lah, karena daerah tersebut tidak ditetapkan sistem tanah paksa karena kedua daerah tersebut merupakan pusat pemerintahan pada waktu itu. Lah, selain daerah-daerah tersebut juga ada yang tidak dimasuki atau tidak bisa diadakan aturan sistem tanah paksa, yaitu daerah-daerah yang termasuk wilayah pribadi atau disebut particular landed, juga tidak dianggap sebagai wilayah penerapan sistem tanah paksa karena wilayah tersebut masih milik pribadi pejabat pada waktu tersebut. Nah, hal tersebut dikarenakan particular merupakan tanah-tanah yang dikelola
atau dimiliki oleh swasta. Jadi tanah-tanah partikuler yang tadi Light Region itu masih di bawah naungan swasta yang dikelola oleh pihak-pihak swasta. Jadi tidak bisa ditetapkan atau adanya aturan sistem tanam paksa pada wilayah tersebut. Nah, maka dari itu, apa sih pelaksanaan atau bagaimana pelaksanaan sistem tanam paksa pada di Nusantara pada daerah tersebut, yaitu 20% tanah petani harus ditanami tanaman ekspor. Dan yang kedua, waktu kerja tidak boleh lebih dari pekerjaan menanam padi. Lanjutnya yaitu hasil panen. Ketika kita mulai ladang, panennya itu harus diserahkan ke pihak kolonial dengan harga yang tetap. Tidak boleh dari pihak kita sendiri menetapkan harganya, tapi ditetapkan oleh pihak kolonial. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu petani tetap dikenakan pajak meskipun gagal panen. Jadi kan banyaknya ketidakpuasan petani ketika gagal panen kok masih dikenakan pajak. Nah, itu salah satunya, yaitu kerja rodi atau kerja paksa yang sering terjadi. Selanjutnya itu banyak terjadi penyimpangan oleh pejabat lokal dan Belanda pada waktu tersebut. Nah, dapat disimpulkan sistem tanah paksa itu diberlakukan oleh Jenderal Van der Bos atau Gubernur Van der Bos pada tahun 1830 yang dilatar belakangi oleh kesulitan ekonomi dari pihak Belanda tersebut yang dikarenakan adanya peperangan yang ada di Jawa maupun di Belanda itu sendiri. Jadi mungkin cukup itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini untuk mengulas sedikit mengenai latar belakang terjadinya sistem tanam paksa. Mufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.